Dan dengan improvisasi itu kita lebih berani untuk melakukan sesuatu yang baru, yang belum dilakukan sebelumnya. Dan itu kalau menurut saya filsafat hidup saya. Seru banget, Pak. Nah, dari jawabannya Bapak tadi, karena kita sekarang IG Live lagi bareng sama Korea Investment, hubungannya ke investasi gimana, Pak? Si mentalnya kah, atau si pengetahuannya kah, atau si networknya kah yang akan terpengaruh dengan multidimensi ini? Nih, tadi saya udah bilang kan, fulus di Indonesia nih terbatas. Fulus di luar negeri itu gede banget. Ini sebagai gambaran nih ya, sebagai gambaran. Kalau kita hitung uang yang berkeliaran di negara maju, termasuk Amerika Serikat, termasuk Korea, termasuk Kanada, termasuk Eropa Barat, termasuk Jepang, dan Tiongkok, itu jumlahnya 100 triliun dolar. Itu 100 kali PDB Indonesia. Ini bergentayangan nyari tesis investasi, ya kan? Dan mereka tuh ngalirnya sifatnya sangat mencari gravitasi, seperti air, ya kan? Dan mereka sangat demokratis. Mereka nggak peduli apakah ini ideologinya kayak gini, geografinya kayak gini. Yang penting cuan, ya kan? Nah, ini tugas kita untuk menarasikan tesis investasi di Indonesia, itu cuannya itu berarti. Nah, gimana kita bisa menarasikan kalau kita nggak bisa berbahasa internasional, ya kan? Jadi kalau menurut saya, balik lagi ke poin yang tadi saya udah tarakan beberapa kali, kuasailah profisiensi bahasa internasional. Yang basic aja, nggak usah canggih banget. Nah, kalau itu udah bisa, kita bisa berimprovisasi untuk mendongengkan dongeng terkait dengan tesis investasi di Indonesia. Dan itu nggak perlu keluar negeri kita. Kita lewat pipa digital udah bisa bercerita, ya kan? Lewat email kayak, lewat sosmed kayak atau apa. Tapi kalau mereka ngelihat foto, terus mereka ngelihat cerita kita, terus mereka mendengarkan dongeng kita tuh dengan cara yang keren, itu langkah pertama yang keren banget. Setelah itu ya udah pembahasan. Oke, jadi kalau tadi ada yang bertanya-tanya dan berbingung-bingung apa hubungannya soal multidimensional, soal mengembangkan diri terhadap investasi, justru banyak banget karena ternyata mindset kita dan kapasitas kita akan sangat terpengaruhi dan bagaimana kita bisa menyusun proposal yang terjual gitu ya Pak pada saat kita mencari investasi gitu ya Pak. Betul sekali. Kita coba lagi jawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Coba ya, Pak, ada yang bertanya soal gini, kita punya sebuah masalah besar yang hadir di masyarakat kita, dan pembahasannya itu, kalau menurut saya udah harus di level nasional nih Pak, jadi saya juga butuh Pak Gita untuk membahas ini, yaitu soal sandwich generation. Jadi, si generasi yang sekarang umurnya 30-an yang kita harapkan akan menjadi pemimpin di negeri kita, pas Indonesia Emas 2045, ternyata dihadapkan sama harus membiayai orang tuanya yang umurnya 55, 60 gitu, Pak. Yeah. Kalau dari kacamatanya Pak Gita, apa sih yang bisa disiapkan oleh teman-teman yang sekarang sedang merasa seperti roti lapis, Pak? Kededet harus dukung yang di atas, tapi juga dia harus nyiapin buat pendidikan anaknya. Jadi dia mau investasi gimana, mengembangkan diri gimana, asal survive aja deh gitu. Apa yang bisa kita siapin buat mereka? Balik lagi ke poin yang sebelumnya. Ini semua tergantung pendapatan negara. Karena apa yang Anda sampaikan itu adalah yang disebut jaringan pengaman sosial, ya kan? Social safety net. Gimana agar healthcare dan welfare generasi sebelum kita itu terjamin, ya kan? Dan terjaminnya jaring pengaman sosial untuk generasi yang menua itu sangat tergantung kekuatan fiskal kita, pendapatan negara, ya kan? Pendapatan negara itu yang seringkali disebut adalah pajak, ya kan? Yes. Semakin pajaknya itu meningkat sebagai rasio terhadap ekonomi kita, itu namanya tax ratio kan.
Nah, semakin kita bisa menopang jaringan pengaman nasional, jaring pengaman sosial untuk generasi yang menua. Nah, ini hanya bisa meningkat pendapatan pajak kalau yang bayar pajak lebih banyak dan aktivitas ekonomi lebih robust. Tadi kita udah ngomong konsumsi udah sangat robust. 55% dari PDB kita itu gede banget. Di negara-negara lain itu kebanyakan cuma 35-45%. Kita 55%. Kedua, investasi. Ini yang harus ditingkatkan. Sebagai gambaran, FDI atau Foreign Direct Investment di Indonesia per orang per tahun bersamaan dengan FDI per orang per tahun di Thailand, di Vietnam, di Filipina, di Malaysia, itu kisarannya cuma 100 sampai 400 dolar per orang per tahun. Tahu nggak di Singapura berapa? Di Singapura FDI per orang per tahun itu 19.000 dolar. Nah, ada argumen bahwasanya Singapura tuh populasinya cuma 5,5 juta. Indonesia 280. Tapi Malaysia yang jauh lebih kecil daripada kita, 25-30 juta, dia kapasitas per orang untuk menarik investasi dari luar aja cuma ratusan dolar, 300-an dolar. Ini artinya, kenapa? Jadi kita sama levelnya, padahal ekonomi kita jauh lebih besar. Betul. Tapi kita bersama Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, ini kecil banget kapasitas per orang di masing-masing negara untuk menarik investasi dari luar. Nah, kenapa Singapura itu bisa menarik modal dengan skala yang gede banget? Karena orang ngerasa aman kalau naruh duit di Singapura. Banyak orang Indonesia naruh duit di Singapura. Orang dari Rusia naruh duit di Singapura. Dari Tiongkok, dari Arab, dari Amerika, dari Eropa. Dari manapun naruh duit. Karena mereka ngerasa ini bisa dipercaya. Jadi ini bukan ideologi, bukan geografi, bukan sumber daya alam, bukan apapun, tapi lebih terkait dengan kepastian hukum. Bagaimana pemodal ini bisa percaya. Nah, tugas kita untuk generasi yang sandwich ini, untuk memastikan dan menjamin bahwasanya social safety net atau jaring pengaman sosial untuk generasi pendahulu kita, ini adalah untuk memastikan bahwa bangsa dan negara kita ini hospitable, sangat me-welcome modal dari luar, dan sangat bisa memastikan kepastian hukum. Itu aja. Menciptakan sistem berarti ya Pak? Yes. Jadinya semakin kepastian hukum itu ditegakkan, seperti apa yang kita saksikan di Singapura, itu keren banget. Jadinya Singapura itu secara konsisten memposisikan dirinya sebagai nation of law. Karena kalau kita punya posisi hukum yang kuat, walaupun kita kere, kita dimenangkan. Tapi kalau di negara lain, kalau kita punya posisi hukum yang kuat, tapi kita kere, kemungkinan kita dikalahkan. Jadinya Singapura itu konsisten memposisikan diri sebagai nation of law, tapi negara-negara lain itu konsisten memposisikan diri sebagai nation of lawyers. Jadinya ini perbedaan yang sangat subtle, tapi ini kalau menurut saya sangat life changing, sangat nation changing. Anda kan mengangkat isu yang kalau menurut saya nation changing. Gimana kita memastikan dan menjamin bahwa social safety net untuk teman-teman, saudara, dan orang tua kita yang lebih tua daripada kita, itu terjamin. Tapi itu akan lebih terjamin kalau pendapatan negara kita itu lebih solid ke depan. Dan pendapatan negara kita itu akan lebih solid ke depan kalau aktivitas ekonomi itu lebih meningkat ke depan. Bukan hanya dari konsumsi, bukan hanya dari ekspor, bukan hanya dari import, bukan hanya dari APBN, tapi juga dari investasi. Ini investasi kalau menurut saya yang sangat bisa ditingkatkan dengan skala yang luar biasa ke depan. Hari ini Sobat Kisi, obrolannya emang agak beda dibandingkan IG Live yang udah-udah. Kita ngomongin biasanya level pengaturan keuangan, cash flow bulanan, gaji kamu gimana, investasi saham gimana. Hari ini kita diajak ngomongin lebih kayak helikopter view, makroekonomi. Tadi pagi kita ngebahas consumption, investment, government spending, net export import. Nanti kalau ini berhasil di save, aku akan ketikin di captionnya rumus GDP, rumus
pertumbuhan ekonomi itu kayak apa, biar kamu kebayang yang dimaksud sama Pak Gita soal consumption itu yang mana, investment itu yang mana. Tapi balik lagi sebetulnya, kamu mau kontribusi di mana dalam pertumbuhan ekonomi negeri kita? Pak Gita, pertanyaan terakhir. Banyak banget yang merasa 2 tahun terakhir ini banyak masalah, Pak. Masalah keuangan terutama. Tapi juga selalu ada yang bilang sama saya, di mana ada resesi, kan kita udah ngalamin resesi di 2020 ya Pak, disitulah opportunity hadir dan justru banyak investasi berhasil terlaksana dengan lebih baik untuk investasi pribadi maksudnya Pak, karena orang jeli melihat peluang. Gimana sih Pak caranya supaya teman-teman ini bisa melihat opportunity dari sebuah masalah seperti resesi, Pak? Untuk beberapa bulan ke depan, kenaikan suku bunga akan terus terjadi. Ya kan? Kalau bunga atau suku bunga naik, ya kita beli saham perbankan aja. Ya kan? Ini pakai logika Tanah Abang aja deh. Kalau suku bunga naik, sektor perbankan pasti akan oke kan? Karena mereka ngambil margin kan dari perbedaan. Depositonya suku bunganya rendah, terus loan-nya, pinjaman yang diberikan suku bunganya lebih tinggi, jadinya ya mereka keuntungannya lebih besar. Ya kalau saya mau main di pasar modal, saya beli saham perbankan aja. Terus kalau ada disrupsi rantai pasok, sehingga harga barang dan jasa, khususnya komoditas, itu meningkat, ya saya beli saham barang-barang atau perusahaan-perusahaan komoditas untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kalau untuk ke depan jangka menengah dan panjang, saya mau berinvestasi di sektor mana, apakah itu di level pasar modal atau di pra pasar modal, wah gila, kalau saya sih ngelihat di jasa keuangan ini masih gede banget prospeknya. Gampang, kenapa? Kalau kita lihat rasio jasa keuangan terhadap PDB kita, itu masih 40-an%. Hampir sama dengan jumlah uang beredar terhadap PDB kita. Nah, di negara-negara maju, tadi saya sudah sampaikan 125% sampai 250%. Jadinya prospek untuk jasa keuangan kita meningkat sebagai rasio terhadap PDB dari 40% ke 125%, itu gede banget. Kenaikannya aja itu 80-an% dari PDB. 80% dari PDB itu udah kurang lebih 800 sampai 900 miliar dolar per tahun. Jadi kalau saya mau bikin startup, kalau saya usianya masih muda ya, saya udah agak-agak tua sekarang, saya mendingan ke jasa keuangan. Terus saya melihat ada 3 sektor yang sudah terdisrupsi dengan pemberdayaan low tech. Ya, ini adalah aviasi dengan adanya low cost carriers. Kedua, jasa keuangan. Ketiga, marketplace. Gimana kita melihat disrupsi untuk mentransportasi barang, jasa, dan orang dari titik A ke titik B. Iya kan? Ini produktivitas sudah menaik, udah meningkat 5-7 kali lipat di masing-masing dari 3 sektor ini. Tapi masih ada sektor-sektor lain yang belum terdisrupsi, termasuk peternakan, termasuk pertanian, termasuk edukasi, termasuk kesehatan, termasuk pariwisata, termasuk properti, termasuk energi, dan lain-lain. Jadi saya melihat ini gila, ke depan nih prospek berbisnis di Indonesia, gede banget. Tergantung durasi. Kalau kita mau mengukur durasi bulanan, ya main di komoditas sama perbankan. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih panjang, infrastruktur kayak peternakan kayak pertanian kayak properti kayak dan lain-lain. Pak Gita, terima kasih banget udah ngobrol dengan sangat luas wawasannya Bapak